Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus 10 orang sahabat sebagai mata-mata peristiwa ini dikenal dengan Perang Raji. Beliau mengangkat Hashim bin Thabit radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pada ekspedisi ini. Ketika tengah berada di daerah Hada, yang terletak antara Asafan dan Mekah, kedatangan mereka terendus oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan. Sejurus kemudian, Bani Lihyan melakukan pengejaran terhadap pasukan mata-mata ini. Bani Lihyan kurang lebih mengerahkan 100 orang pemanah. Pengejaran mereka sampailah ke tempat yang disinggahi para sahabat, dan mereka menemukan biji kurma. Ini kurma dari Yasrib, Madinah. Seru mereka. Mereka pun segera melakukan penelusuran mengikuti jejak-jejak tersebut, hingga akhirnya berhasil menyusul rombongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menyadari kedatangan musuh, Hashim bin Thabit radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya berlindung di dataran tinggi. Musuh berhasil mengepung mereka dan berseru, "Turunlah kalian dan menyerahlah. Kami menjamin dan berjanji tidak akan membunuh." Hashim bin Thabit menanggapi mereka, "Kami tidak sudi berada dalam jaminan orang kafir." Lalu ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, beritahukan nasib kami ini kepada Nabi." Karena keengganan para sahabat untuk menyerah, orang-orang Bani Lihyan itu menghujani mereka dengan anak panah, sehingga sebagian sahabat pun gugur, termasuk diantaranya Hashim bin Thabit. Tinggal tersisa 3 orang sahabat yang akhirnya tertawan. Salah satu dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil mereka tangkap dalam keadaan hidup adalah Khubayb bin Adi. Khubayb dibeli oleh anak Harits bin Amir bin Naufal. Harits adalah orang yang tewas di tangan Khubayb di Perang Badar. Karena hal ini, Khubayb melewati hari-harinya bersama mereka sebagai tawanan. Dan akhirnya Bani Lihyan sepakat untuk membunuhnya. Suatu hari Khubayb meminjam sebuah pisau dari salah seorang putri Al-Harits untuk keperluannya. Namun tiba-tiba, ada bocah kecil, anak dari perempuan tadi, mendekat ke arah Khubayb karena kelalaian ibunya. Sang ibu melihat Khubayb memangku putranya, sementara pisau berada di tangannya. Serta-merta wanita itu merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Khubayb mengetahui kalau ibu anak tersebut takut. Ia pun menenangkan ibu anak tersebut dengan mengatakan, "Apakah engkau khawatir jika aku sampai membunuhnya?" "Sungguh aku tidak akan melakukannya." Perempuan itu pun berkata, "Demi Allah, aku belum pernah melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Demi Allah, aku juga pernah menyaksikan dia makan setangkai buah anggur yang berada di tangannya, padahal dia dalam keadaan terbelenggu. Dan ketika itu, di Mekah belum datang